Kak Selri dari Polda Jateng untuk materi sejarah perjuangan bangsa. Rekan Selri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum masuk ke acara, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Serli Rolianisha, asal pengiriman saya dari Polda Jawa Tengah, dan alhamdulillah saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi mohon doanya ya teman-teman semua. Sebelum masuk ke materi, mari kita cek dulu semangatnya nih. Selamat pagi, teman-teman bisa jawab? Pagi, 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 luar biasa, satu hati untuk Indonesia. Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, satu hati untuk Indonesia. Baik, keren sekali, terima kasih teman-teman. Oke, sudah mulai fokus ya. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan dari mulut, duduk rileks mungkin, senyaman mungkin. Dan kita akan mulai masuk ke materi. Jadi kami adalah siswa Bintara Rekpro tahun anggaran 2021, mohon izin. Rekpro itu sendiri singkatan dari rekrutmen proaktif untuk seleksi calon Bintara anggota Polri. Kami sudah melalui seleksi Rekpro ini sejak bulan Desember tahun 2020. Seleksinya sama seperti polisi pada umumnya gitu ya. Yang membedakan adalah kami mempunyai sertifikat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Polri. Misalnya seperti penghargaan, afirmasi luar pulau atau pulau-pulau terpencil, dan juga teman-teman OSN juga ada, atau akademiknya bagus sesuai dengan kriteria yang diminta. Ada juga atlet baik dari provinsi, nasional maupun internasional. Ada juga nih Purna Paskibra nasional, ada juga yang pondok pesantren seperti saya, yaitu para penghafal Al-Quran. Kemudian kegiatan kami setelah pengumuman lulus adalah Binlat. Jadi Binlat itu seperti pembinaan dan pelatihan itu untuk kami yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Sebenarnya kami juga belum bisa dikatakan lolos untuk masuk ke Diktuk rekan-rekan. Dan di sini karena kami masih melalui proses evaluasi. Jadi mohon doanya ya untuk kami semua, semoga kami semua bisa lanjut untuk mengikuti Diktuk. Dan saya yakin juga rekan-rekan yang di sini pasti banyak nih yang bercita-cita menjadi anggota Polri atau mungkin penasaran Rekpro itu sendiri apa. Dan di sini juga saya akan menceritakan tentang pemaparan materi yang saya terima ketika saya Binlat. Dan mohon izin operator untuk di-share materinya. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pentingnya belajar sejarah rekan-rekan. WJS Purwadaminta menyatakan bahwa sejarah adalah asal-usul keturunan silsilah kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Riwayat, cerita pengetahuan atau uraian yang mengenai peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, agar kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa tersebut melalui tokoh-tokoh yang berperan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Next. Mohon izin operator. Bercerita tentang Indonesia zaman dulu, Indonesia itu sebelumnya berbentuk kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya atau Mataram kuno. Tetapi yang sangat berpengaruh di Indonesia itu adalah kerajaan Majapahit, karena Majapahit melahirkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila sebagai dasar negara juga bermula dari kerajaan Majapahit. Next operator. Mohon izin operator. Pada tanggal 20 Mei 1908 mulailah nih masa kebangkitan nasional. Maka dari itu tanggal 20 Mei menjadi hari nasional, yaitu hari kebangkitan nasional. Mulainya tumbuh kesadaran, semangat persatuan, nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda II. Dan dari sinilah terlahir cita-cita Perkumpulan Pemuda Indonesia yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, kemudian menggelarkan Ikrar Sumpah Pemuda. Next, operator. 3,5 abad lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak selesai di situ, Indonesia juga dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Kemudian ada beberapa kejadian-kejadian yang mana Indonesia melakukan beberapa upaya untuk merdeka. Yang pertama, dibentuknya organisasi BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 melahirkan 2 sidang. Sidang yang pertama membahas tentang dasar negara, sidang yang kedua membahas tentang penyusunan Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus terjadi Jepang dibom oleh Amerika Serikat, yang kemudian Jepang memberikan janji manis kemerdekaan untuk Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus kemudian dibentuk organisasi PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian ditunjuk langsung oleh Jenderal Terauchi dari Jepang. Kemudian dari PPKI terbentuklah Panitia 9 dan muncullah Piagam Jakarta yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next, operator. Tanggal 12 Agustus Jepang memberikan janji kemerdekaan. Sebenarnya modusnya Jepang itu ingin bangsa Indonesia membantu mereka melawan sekutu dengan motif memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita menyerahnya Jepang terdengar oleh golongan muda Indonesia dari radio siaran Inggris. Kemudian tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno supaya segera memproklamirkan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus, Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati, dan anaknya yang masih bayi diculik, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok supaya aman dari pengaruh Jepang. Kemudian tanggal 17 Agustus dibacakanlah teks proklamasi, kemudian dikibarkannya bendera Sang Merah Putih, tepatnya di halaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Next, operator. Masih di tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak sampai di situ berjuangnya. Dan Indonesia masih tetap berjuang karena Belanda masih tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia, kemudian Belanda menjajah kembali Indonesia. Belanda melakukan penyerangan dan peperangan di Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi agresi militer kedua, di mana Bung Tomo menjadi garda terdepan, dan terjadinya perobekan bendera Belanda di Hotel Oranye, sekarang menjadi Hotel Majapahit, dan terbunuhnya Jenderal Malabi atau Jenderal Inggris di Surabaya. Kemudian tanggal 23 Maret 1946 juga terjadi Bandung Lautan Api atau pembakaran rumah-rumah Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 terjadi serangan umum di Yogyakarta. Kemudian adanya juga Operasi Trikora tahun 1961. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1969 Papua diresmikan oleh PBB karena Papua memilih bergabung bersama Indonesia. Next. Makna kemerdekaan Indonesia, yang pertama sebagai perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua sebagai upaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang ketiga alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Baik rekan-rekan, saya yakin setelah saya memaparkan materi tadi, rekan-rekan sudah hafal di luar kepala nih tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya yakin. Dan itu adalah materi yang disampaikan oleh kami, oleh pelatih kami, untuk kami ketika Binlat Barekpro 2021. Karena tujuan adanya Binlat adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati kami sebagai calon anggota Polri, menumbuhkan rasa nasionalisme di hati kami. Dan di akhir sesi materi ini, saya itu ingin bercerita berhubungan dengan materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah sangat erat hubungannya dengan masa lalu. Sejarah berhubungan dengan tokoh-tokoh pahlawan, para pejuang bangsa Indonesia. Sejarah berhubungan dengan tokoh-tokoh pahlawan, para pejuang bangsa Indonesia. Mereka berjuang, bertaruhkan nyawa, makan seadanya, tidur seadanya, tidak ada hiburan. Jangankan hiburan rekan-rekan, jalan-jalan aja mereka gak bisa. Mereka bahkan hidup dalam situasi ketakutan. Dan demi memperjuangkan kemerdekaan, mereka semua tanpa terkecuali, baik yang masih muda, yang sudah tua, bahkan masih anak kecil pun mereka berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia, demi berkibarnya bendera Sang Merah Putih, dan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Cerita di masa lalu tentunya menjadi PR untuk kita semua sebagai generasi muda. Ada pepatah yang menyatakan menghancurkan negara tidak perlu dengan bom atom, tetapi menghancurkan negara adalah dengan menghancurkan para generasi muda. Apabila generasi mudanya rusak, maka negaranya pun rusak. Artinya apa? Masa depan negara ini ada pada tangan kita rekan-rekan sebagai generasi muda. Saya sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya, mohon izin rekan-rekan. Rekan-rekan Rekpro yang lain juga mungkin baru tahu cerita saya ini. Bercerita tentang pengalaman pribadi saya mendaftar anggota Polri, mengikuti rekrutmen anggota Polri itu sudah sampai 4 kali. Terhitung sejak tahun 2017 sampai terakhir 2020. Saya hanya punya niatan mendaftar menjadi anggota Polri, saya pengen kerja nih, saya pengen dapat uang, saya pengen sukses di usia muda. Terus kemudian saya berkali-kali saya gak nyerah, ambisi saya harus bisa kerja nih gitu kan. 4 kali gagal, sampai akhirnya saya kuliah di IAIN Purwokerto, kota saya di Purwokerto, Jawa Tengah, jurusan manajemen dakwah. Kalau dipikir-pikir nama manajemen dakwah itu kayak, saya tuh kayak salah jurusan gitu. Manajemen dakwah itu kerja itu mau jadi apa gitu kan. Terus sampai akhirnya saya galau, kuliah online, covid, saya ikut kuliah cuma kayak rebahan-rebahan doang gitu kan. Terus sampai akhirnya saya udah gak punya pandangan untuk daftar polisi lagi karena usia saya mentok habis 21 tahun pada tahun 2020. Tetapi cita-cita itu masih ada sampai pada akhirnya bulan September tahun 2020 saya galau. Saya ngerenung nih, saya mikir, udah tua gitu kan, umur udah kepala 2, daftar polisi gagal-gagal terus mau jadi apa gitu saya, apa sebenarnya tujuan hidup saya gitu kan. Kegalauan yang saya pikirkan, saya merenung, kemudian saya berpikir untuk meriset ulang kehidupan saya, untuk meriset ulang tujuan hidup saya. Hingga pada akhirnya saya berpikir bahwa kehidupan ini adalah sebuah titipan. Saya diamanai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hidup di dunia ini. Bukan hanya kita, bukan hanya saya, kita semua. Kita semua punya amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hidup di dunia ini. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kamu hidup itu ngapain aja gitu. Kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Jadi saya mikir nih, saya anak muda. Saya harus bisa menjadi orang yang membawa manfaat nih. Saya anak muda, saya generasi muda, saya punya negara. Dan negara Indonesia milik saya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai generasi muda untuk melindungi, mencintai, dan menjaga negara saya. Lalu saya mikir lagi, negara, kira-kira bentuk kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk negara ini gitu kan. Dan saya selalu bilang kepada diri saya bahwa saya bukan orang sembarangan. Saya tuh orang keren gitu. Saya tuh punya hope, saya punya harapan, saya punya mimpi, yaitu saya tidak mau jadi pemuda yang enye-enye. Saya tidak mau jadi pemuda yang cuma bisa rebahan aja, saya gak mau. Saya berpikir gitu. Masih pada bulan September, masih pada proses perenungan saya. Kemudian saya mikir, saya jadi polisi buat kerja. Ternyata niat saya tuh kurang tepat gitu. Terus kemudian saya mendapatkan petunjuk gitu ya, mendapatkan ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa yang pertama harus saya lakukan adalah menata niat saya, memperbaharui niat saya. Saya berpikir bahwa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini itu tidak memerlukan uang. Saya tidak mau uang. Tapi niat yang ikhlas dan tulus untuk mengabdikan diri saya untuk bangsa dan negara ini. Kemudian yang kedua, saya mulai merubah mindset saya. Mindset yang tadinya saya berpikir jadi orang sukses, kerja, dapat uang, jadi orang kaya, saya perbaiki. Saya mikir ketika saya mulai menerapkan mindset saya, tidak sampai di situ, saya perlu berjuang lagi dengan beradaptasi. Saya harus punya prinsip-prinsip dan kekuatan yang besar. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya yakin saya mampu untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Qadarullah, rezeki itu benar-benar min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Setelah 1 bulan setelah saya merenung, September, November, kemudian bulan Desember, setelah saya mulai memperbaiki niat saya, merubah mindset saya, bahwa saya kerja bukan untuk dapat uang,
tapi saya benar-benar niat ikhlas dan tulus untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Tepatnya pada bulan Desember ada pendaftaran Rekpro dengan usia maksimal 23 tahun. Luar biasa rekan-rekan. Padahal usia saya kalau mendaftar PTU, rekrutmen yang pada umumnya, saya itu udah habis. 21 tahun itu udah mentok, nggak bisa. Dan Rekpro ini ada yang usia saya tuh masuk 23 tahun. Dan alhamdulillah rezeki membawa saya melalui jalur Rekpro. 27 orang pengiriman dari Polres saya, Polresta Banyumas, dan alhamdulillah saya satu-satunya dari Kabupaten Banyumas yang dinyatakan lulus mengikuti Binlab. Dan pelajaran yang saya ambil dari pengalaman saya adalah pentingnya menatam niat, merubah mindset. 4 kali daftar polisi gagal sebelumnya, saya pengen nih jadi polisi yang tidak hanya cari uang buat kerja, membahagiakan kedua orang tua, menaikkan derajat kedua orang tua, menaikkan derajat keluarga, gitu enggak. Saya kemudian mikir bahwa saya harus bisa berkontribusi benar-benar dengan niat ikhlas dan tulus. Kemudian Tuhan memberi saya petunjuk bahwasanya menjadi seorang anggota Polri itu adalah tanggung jawab yang besar untuk bangsa dan negara ini. Saya perbaiki niat saya rubah mindset saya. Dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya akan ikut serta berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Jadi Tuhan tuh tahu apa alasan saya, apa maksud saya, apa tujuan saya menjadi anggota Polri. Makanya Tuhan memberikan jalan kepada saya pada bulan Desember 2020, 1 bulan setelah saya merubah niat saya. Luar biasa sekali rekan-rekan. Kemudian pasti saya itu mikir bahwa ketika saya punya ambisi, saya punya niat yang tulus, niat yang ikhlas, saya tidak menyerah, saya yakin. Dan alhamdulillah sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, sesudah kegagalan pasti ada keberhasilan. Dan kalian harus percaya pada kemampuan kalian masing-masing. Kalian harus yakin dengan diri kalian. Karena kami nih, semua para siswa Bintara Rekpro 2021 masuk polisi benar-benar gratis rekan-rekan. 0 rupiah rekan-rekan. Saya itu tidak mengeluarkan uang seperak pun untuk mendaftar menjadi anggota Polri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anggota Polri semuanya. Baik. Saya bukan siapa-siapa rekan. Saya hanya wong desa, Klasak Ngapak, Pucuk, Puncrit, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Panganane sega karo jangan kangkung diublek-ublek karo mendoan anget. Saya bukan guru, saya bukan materi yang seperti rekan-rekan lihat, saya bukan narasumber, saya bukan motivator, saya bukan ustadzah, apalagi seorang penceramah, bukan. Saya hanya ingin mengajak rekan-rekan semua sebagai calon-calon penerus bangsa, sebagai para generasi muda. Mari kita bergandeng tangan, bersama-sama bergandeng tangan dengan penuh semangat menjadi seorang pemuda yang membawa manfaat, menjadi seorang pemuda yang penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi demi kebaikan, keberhasilan, kejayaan bangsa dan negara ini. Jangan mau jadi pemuda yang engek-engek. Jangan mau jadi pemuda yang hobinya cuma rebahan aja. Jangan mau jadi pemuda yang hanya bisa ngopi, nongkrong gak jelas. Jangan mau. Jangan mau jadi pemuda yang hanya bisa ngabisin duit orang tua. Jangan mau. Maka dari itu tunjukkan pada negaramu bahwa kamu bisa menjadi role model, kamu bisa menjadi pembawa perubahan, agen-agen perubahan untuk bangsa dan negara ini. Saya tanya kepada rekan-rekan semua, kira-kira sanggup gak rekan-rekan semuanya di sini menjadi seorang yang bermanfaat, menjadi seorang yang membawa perubahan-perubahan untuk bangsa dan negara ini? Sanggup? Siap, luar biasa. Siap. Layar laptop dan layar HP di depan rekan-rekan semua ini. Baik. Layar laptop dan layar HP di depan rekan-rekan semua ini menjadi saksi bisu atas kesanggupan rekan-rekan semua. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Layar laptop baik, mohon izin. Baik, layar laptop di depan rekan-rekan semua, mungkin ada yang pakai HP, menjadi saksi bisu atas kesanggupan rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya meminta siap sudah ya rekan.
layar laptop dan layar HP di depan rekan-rekan semua menjadi saksi bisu atas kesanggupan rekan-rekan semua. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak sekali kekurangan, kata-kata atau kalimat yang menyinggung perasaan rekan-rekan semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ingin mungkin rekan-rekan dari peserta di luar Rekpro, saya ingin ada yang bertanya gitu ya. Saya hanya minta 2 orang aja, yang satu laki-laki, yang satu cowok, silakan raise hand. Ayo, angkat tangan yang mau cepet. Baik. Baik. Dari Gita Ariesta, silakan Gita. Apakah peserta yang mengikuti seleksi yang hanya mendapatkan panggilan dari Polres masing-masing Kak? Terus bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang pendaftaran mitra rekrut tersebut? Jelasnya Kak. Siap. Silakan untuk Farhan. Siap, izin izin Pina. Perkenalkan, nama saya Farhan Purraman. Saya berasal dari SMA Negeri Bangunan Tanah Ubi, Kabupaten Pati, Provinsi Sumatera